down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Baik, perkenalkan nama saya Fonsar Fujagata. Pada saat ini saya akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Definisi dari trigonometri yaitu ilmu yang mempelajari tentang sisi dan sudut pada segitiga. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui nama-nama sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Yang pertama, sisi yang berada di depan sudut disebut sebagai sisi depan. Yang kedua, sisi yang berada di samping sudut disebut sebagai sisi samping, dan sisi terpanjang disebut sebagai sisi miring. Baik, langsung saja ke perbandingannya. Yang pertama ada sinus, atau kita tulis sin. Rumusnya perbandingan sisi depan per sisi miring, atau kita tulis demi. Yang kedua ada cos. Rumusnya perbandingan sisi samping per sisi miring, atau kita tulis sami. Yang ketiga ada tangen, atau kita tulis tan. Rumusnya perbandingan sisi depan per sisi samping, atau kita tulis desa. Selain tiga perbandingan ini, ada tiga perbandingan lainnya. Yang pertama kosekan. Rumusnya 1 per sin. Kosekan merupakan terbalikan dari sinus. Jika sinus rumusnya depan per miring, maka kosekan rumusnya miring per depan. Yang kedua ada sekan. Rumusnya 1 per cos. Dia ini terbalikan dari cos. Jika rumus cos samping per miring, maka sekan rumusnya miring per samping. Yang ketiga ada kotangen. Rumusnya 1 per tangen. Dia ini terbalikan dari tangen. Jika tangen rumusnya depan per samping, maka kotangen rumusnya samping per depan. Baik, masuk ke contoh soal. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Terlebih dahulu, untuk mencari perbandingan sin dan cos, kita harus mencari sisi miring terlebih dahulu dengan cara menggunakan rumus teorema Pythagoras. Sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Jadi dapat kita tulis sisi AC sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 tambah 9, 13. Jadi dapat kita peroleh nilai dari sisi miring ialah akar 13. Baik, langsung saja kita selesaikan. Sin alfa sama dengan, ini sudut alfa. Rumus sin depan per miring. Depan alfa 2, miring alfa akar 13. Jadi dapat kita tulis 2 per akar 13. Jika menemukan akar sebagai penyebut, maka kita rasionalkan terlebih dahulu. 2 per akar 13 kali akar 13 per akar 13, maka kita peroleh 2 per akar 13 akar 13. Yang kedua, cos alfa sama dengan rumus cos miring sisi samping per sisi miring. Samping alfa 3, miring alfa akar 13. Jadi dapat kita tulis 3 per akar 13. Kita rasionalkan lagi. 3 per akar 13 kali akar 13 per akar 13 sama dengan kita peroleh
3 per akar 13 akar 13. Yang ketiga, tan alfa. Rumus tan depan per samping. Depan alfa 2, samping alfa 3. Jadi dapat kita tulis 2 per 3. Yang keempat, sin beta sama dengan. Berbeda dengan soal sebelumnya di mana menanyakan tentang menanyakan nilai dari sudut alfa. Soal yang ini menanyakan nilai dari sudut beta. Rumus sin depan per miring, depan beta 3, miring beta akar 13. Jadi dapat kita tulis 3 per akar 13, kita rasionalkan lagi, 3 per akar 13 kali akar 13 per akar 13, maka kita peroleh 3 per akar 13 akar 13. Yang kelima, cos beta sama dengan. Rumus cos itu samping per miring. Samping beta 2, miring beta akar 13. Jadi dapat kita tulis 2 per akar 13. Kita rasionalkan lagi. 2 per akar 13 kali akar 13 per akar 13, maka kita peroleh 2 per akar 13 akar 13. Yang terakhir, tan beta sama dengan. Rumus tan itu depan per samping. Depan beta 3, samping beta 2. Jadi dapat kita tulis 3 per 2. Demikian. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan membahas kepada teman-teman mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kepada teman-teman gimana sih cara mencari nilai-nilai dari setiap sudut yang ada di tabel tersebut. Nah, kita akan mengisi tabel ini dengan menggunakan rumus sin, cos, tan, cosec, sec, dan kotangan. Nah, jadi untuk mencarinya ini seperti yang sudah dipaparkan oleh teman saya Fude, bahwa rumus daripada masing-masing ini adalah yaitu sin, yaitu demi atau depan per miring, cosinus yaitu sami atau samping per miring, tangen yaitu desa atau depan per samping, cosecant yaitu 1 per sin theta, secant yaitu 1 per cos theta, dan yang terakhir yaitu kotangen yaitu 1 per tan theta. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri saya ada sebuah segitiga sama sisi yang sudah saya bagi menjadi 2. Nah, di mana masing-masing daripada setiap sudut adalah 60 derajat dan 30 derajat. Nah, kalau kita tahu nih ya, bahwa keseluruhan dari setiap sudut pada segitiga sama sisi itu adalah 180 derajat, yang kemudian terbagi ke setiap sisinya adalah 60 derajat. Namun, karena saya sudah membagi segitiga sama sisi ini menjadi 2, maka di salah satu sudutnya ada yang membagi 2, ada yang kebagi 2 menjadi 30 derajat dan 30 derajat. Nah, oke, jadi saya akan membuat sebuah segitiga siku-siku yang terbentuk dalam segitiga sama sisi di atas. Oke, di sini kita tulis A, C, dan D. Oke, sisi miring ataupun sisi miring ataupun sisi AC diketahui nilainya adalah 2, dan sisi AD
yaitu 1. Oke, di sini sudutnya adalah 60 derajat dan di sini 30 derajat. Nah, yang belum diketahui di sini adalah sisi depan ataupun sisi CD. Jadi, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari sisi depan ataupun sisi CD ini, yaitu CD sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi samping kuadrat, atau sisi AC kuadrat dikurangi sisi AD kuadrat, yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dikurang 1 kuadrat. Nah, 2 dikali 2 kan 4. 1 dikali 1, 1. Jadi 4 dikurang 3 yaitu akar 3. Nah, jadi sisi depannya adalah akar 3. Oke, jadi kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari sin, cos, dan tan dari 60 derajat. Nah, jadi seperti yang sudah tertera di sini, kita akan menggunakan rumus Demi, di mana sisi depan yang diketahui di sini adalah, tunggu sebentar. Sisi depan di sini adalah akar 3, dan di sini, dan sisi miring ataupun sisi AC-nya adalah 2. Maka persamaan ini sama juga dengan 1/2 akar 3. Oke, kita lanjut ke cos. Nah, kalau cos, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari cos itu adalah sami atau samping per miring. Nah, jadi nilai sampingnya di sini diketahui adalah 1 dan sisi miringnya adalah 2. Maka nilai cosnya adalah 1/2. Dan yang terakhir yaitu tan 60 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini, rumus dari depan adalah desa atau depan per samping. Maka depannya adalah akar 3 dan sampingnya adalah 1. Maka akar 3 dibagi 1 sama saja dengan akar 3. Oke, maka kita akan mengisinya pada tabel ini, yaitu sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Cosnya adalah 1/2. Dan tannya adalah akar 3. Nah, jadi kan nilai dari 60 derajat ini sudah kita ketahui ya, sin, cos, dan tannya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sin, cos, tan untuk mencari nilai dari sudut 30 derajat. Oke, jadi kalau di sudut 60 derajat tadi, yang menjadi sisi depan adalah akar 3 dan sisi samping adalah 1 dan sisi miringnya adalah 2. Maka kalau dari sudut 30 derajat, yang menjadi sisi depan adalah 1, yang menjadi sisi samping adalah akar 3, dan yang menjadi sisi miring adalah 2. Oke, kalau kita tahu bahwa rumus daripada sin tadi adalah demi atau depan per miring, maka depannya adalah 1 dan miringnya adalah 2. Jadi sin 30 derajat adalah 1/2. Lalu cos 30 derajat yaitu sami samping per miring, berarti menjadi akar 3/2 atau sama juga dengan 1/2 akar 3. Nah, lalu ada juga tan yang memiliki rumus yaitu desa atau depan per samping, di mana nilai depannya adalah 1 dan nilai sampingnya adalah akar 3. Atau bisa kita rasionalkan menjadi 1/3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 ketemu akar 3, akarnya pasti hilang dong. Berarti 1 dikali akar 3 dengan 1 jadi 1 akar 3/3. Oke, sekarang kita akan masuk ke persegi. Di sini ada sebuah persegi A, B, C, dan D. Nah, di mana masing-masing dari setiap sudut persegi ini adalah 90 derajat ya. Lalu ketika kita membagi persegi ini menjadi 2,
maka nilai daripada sudut ini adalah 45 derajat. 45 derajat. Nah, dan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, lalu kita akan menggambarkan segitiga siku-siku yang terbentuk di dalam persegi tersebut. Oke, jadi di sini adalah 45 derajat. 45 derajat. Dan di sini adalah sudut siku-siku. Oke, jadi masing-masing kita misalkan ya, nilai dari masing-masing sisi dari persegi ini adalah 1. Maka sisi AB di sini kan udah diketahui, atau sisi sampingnya itu udah diketahui, yaitu 1. Sisi depannya juga 1. Nah, yang belum diketahui di sini adalah sisi miring atau sisi hipotenusanya. Jadi kita juga akan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu sisi miring atau sisi AD sama dengan sisi samping ditambah sisi depan kuadrat. 1 dikali 1 kan 1, dan 1 dikali 1 juga 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Berarti sisi miringnya diketahui adalah akar 2. Oke, jadi kita akan mencari nilai dari sin, cos, dan tan dari 45 derajat ini. Sebelumnya kita akan menandai yang mana sih sisi depan, samping, dan miringnya. Oke, jadi di depan sini satu ini kita sebut sebagai sisi depan, di sini samping, dan di sini adalah sisi miring. Oke, jadi rumus daripada sin tadi adalah adalah demi atau depan per miring, di mana depannya adalah 1 dan miringnya adalah akar 2. Atau bisa kita rasionalkan menjadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadinya 1 per 2 akar 2. Lalu cos 45 derajat memiliki rumus, yaitu sami atau samping per miring, yaitu nilai daripada samping adalah 1 dan sisi miringnya bernilai akar 2. Sama juga hasilnya nanti, jadi 1 per 2 akar 2. Lalu nilai tan atau rumus daripada tan kan desa, yaitu depan per samping. Nah, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Maka kita tulis di tabel sudut-sudut istimewa, sudut daripada 30 derajat, sinnya adalah 1 per 2, cosnya adalah 1 per 2 akar 3, dan tannya adalah akar 3. Lalu untuk 45 derajat, sinnya adalah 1 per 2 akar 2, cosnya juga sama, dan tannya yaitu 1. Oke. Jadi karena nilai dari sin, cos, dan tan 30, 45, dan 60 derajat sudah diketahui, maka sekarang kita akan mencari nilai sin, cos, dan tan dari 0 derajat dan juga 90 derajat. Oke, jadi untuk menemukan nilai dari sin, cos, dan tan 0 derajat beserta 90 derajat, kita akan menggunakan diagram Kartesius. Nah, jadi kalau misalnya di sebuah segitiga, sisi miringnya itu kan di sini. Di sini tuh sisi miringnya, sisi sampingnya itu di sini. Dan sisi depannya ada di sini. Nah, karena yang kita cari itu adalah sin, cos, dan tan dari 0 derajat, maka sisi miringnya akan berhimpit pada X, pada sisi X,
maka sisi miringnya itu bertumpu pada sudut 0 derajat atau sumbu X. Sisi samping dan sisi depannya tetap sama karena sudutnya berada di sini. Oke, jadi kita sekarang akan mencari nilai dari sin, cos, dan tan dari 0 derajat. Kalau yang kita tahu tadi bahwa rumus daripada sin adalah demi atau depan per miring, maka di sini diketahui nilai depannya itu adalah 0. Mengapa 0? Karena sisi miringnya itu kan berhimpit sama 0 derajat. Maka nilai daripada sisi depannya itu adalah 0. Dan sisi miringnya kita akan menggunakan 3 satuan, berarti nilai daripada sisi miringnya adalah 3. Jadi 0 dibagi 3 sama dengan 0. Lalu ada juga cos 0 derajat yang memiliki rumus sami atau samping per miring, di mana nilai daripada samping yaitu kita akan menggunakan 3 satuan. Begitu juga dengan sisi miring kita akan menggunakan 3 satuan, di mana 3 dibagi 3 adalah 1, dan tan yaitu desa atau depan per samping kita juga akan menggunakan rumus desa, yaitu depannya kan sudah diketahui tadi adalah 0 dan sisi sampingnya adalah 3. Maka 0 dibagi 3 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke 90 derajat. Kalau tadi di 0 derajat sisi miringnya itu kan berhimpit di sini nih, di sudut 0 derajat. Nah, kalau misalnya di sini kalau kita naikkan dia ke 90 derajat, maka sisi miringnya itu sama juga dengan 3. Berhimpit atau akan menjadi sebuah garis lurus di 90 derajat. Kita akan tulis sebentar satuannya. Maaf. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan kalau di 0 derajat kan sampingnya di sini, depannya di sini. Nah, kalau di 90 derajat sampingnya itu kan ada di sini. Nah, jadi sampingnya ini kan tidak terarah. Jadi karena sampingnya tidak terarah, maka nilainya adalah 0. Miringnya sama dengan 3. Nah, dan untuk depan itu kan sejajar ya, sejajar ya. Dari sini ke sini ke sama. Jadi nilai depannya adalah 3. Adalah satuan 3, atau juga kita tulis juga di sini kita tulis juga di sini D. Depannya itu ada di sini gitu. Depan daripada sudut 90 derajat. Nah, jadi sin dari 90 derajat itu kan rumusnya itu kan demi atau depan per miring. Berarti depannya 3, miringnya 3. Jadi 3/3 sama dengan 1. Lalu cosnya itu kan sami. Nah, nilai daripada sampingnya itu kan 0. Lalu nilai miringnya itu adalah 3. Jadi 0 dibagi 3 sama dengan 0. Lalu yang terakhir yaitu desa atau depan per samping, dimana depannya kan udah kita ketahui itu ya 3 dan sampingnya itu 0. Jadi 3 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Maaf, tidak terdefinisi. Oke. Jadi kita akan tulis di tabel sudut-sudut istimewa, di mana sin, cos dan tan daripada 0 derajat adalah 0, 1, dan 0. Lalu 90 derajat yaitu 1, 0, dan tidak terdefinisikan. Oke, jadi karena kita sudah menemukan nilai dari sin, cos, dan tan dari setiap sudut yang ada, sekarang kita akan mencari nilai dari kosekant, sekant, dan kotangen dengan menggunakan rumus yang ada. Yang pertama yaitu kotangen. Kotangen merupakan 1 per tan theta atau kebalikan dari tan theta,
yang bisa kita tulis juga, yang dimana untuk nilai dari kotangen ini kita tinggal membalikan nilai daripada tangen, yaitu 0 derajat yaitu tidak terdefinisi, lalu 30 derajat, lalu kotangan dari 30 derajat yaitu akar 3. Nilai dari kotangan nilai dari kotangan 45 derajat adalah 1. Nilai dari kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3. Dan nilai dari 90 derajat kotangan adalah 0 derajat. Nah, lalu kita lanjut ke koseken, yaitu kebalikan daripada sin theta. Jadi, kalau tadi nilai sin 0 derajat adalah 0, 30 derajat adalah 1/2 atau setengah, 45 derajat adalah 1/2 akar 2, 60 derajat yaitu 1/2 akar 3, dan 90 derajat yaitu 1. Nah, untuk koseken kita akan menulis rumus seperti ini. Kosek theta sama dengan kosek theta dari 0 derajat sama dengan 1/0 atau tidak terdefinisi. Lalu kosek theta dari 30 derajat yaitu 1/1/2 yang hasilnya adalah 2. Lalu kosek dari 45 derajat yaitu 1/1/2 akar 2 yang kemudian kita rasionalkan dengan akar 2 per akar 2 menghasilkan 2. Lalu kosek dari 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 yang kita rasionalkan dengan akar 3 per akar 3 menjadi 2/3 akar 3. Lalu yang terakhir yaitu kosek 90 derajat yaitu 1/1 atau yang kalau 1/1 yaitu 1. Maka nilai dari kosek 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah tidak terdefinisi. Dua per 3 akar 3 dan 1. Lanjut, kita akan mencari nilai dari seken atau kebalikan dari cos theta yang memiliki rumus 1/2 yaitu memiliki rumus 1 per cos theta. Sek theta dari 0 derajat yaitu 1 per 1 atau 1. Jadi nilai dari secant theta dari 0 adalah 1. Lalu secant 30 derajat yaitu
1/2 akar 3. Atau juga sama dengan, kalau kita rasionalkan dengan akar 3 berakar 3 menjadi 2/3 akar 3. Oke, lanjut. Secant dari 60 derajat adalah 1/1/2, atau nilainya ada yang jumlahnya adalah 2. Lalu secant dari 45 derajat adalah 1/1/2 akar 2, yang kemudian kita rasionalkan dengan akar 2 per akar 2 memiliki nilai yaitu 2, dan yang terakhir yaitu secant dari 90 derajat yaitu 1/0 atau tidak terdefinisi. Oke, jadi kita akan isi di tabel. Jadi nilai dari secant 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah 2/3 akar 3, 2, dan tidak terdefinisi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung mengenai trigonometri. Namun, salah satu guru saya pernah berkata bahwa kalau kamu terus berusaha untuk mencari tahu tentang sesuatu, maka sesuatu itu akan membuahkan hasil. Jadi kalau teman-teman masih penasaran atau masih bingung dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa ini, teman-teman bisa mempelajarinya lebih dalam lagi agar teman-teman mengetahui bagaimana cara menentukan nilai-nilai dari setiap sudut yang ada ini, ataupun sudut di luar yang saya jelaskan seperti sudut 37 derajat, sudut daripada 27 derajat, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman lebih paham, rekan saya Nova ataupun Erna akan menjelaskan satu buah contoh soal kepada teman-teman. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya akan menjelaskan contoh soal dari penjelasan teman saya Karina. Nah, teman-teman, silahkan simak video berikut agar teman-teman lebih paham apa itu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Baik teman-teman, di sini ada salah satu contoh soal di mana soalnya tentukan panjang sisi X pada gambar di bawah ini. Nah, seperti biasa kita harus menentukan sisi depan, samping, dan miring. Sisi AC yang sudah diketahui besarnya adalah 2 merupakan sisi depan karena berada di depan sudut 30 derajat. Dan sisi AB yang ditanya yaitu X merupakan sisi miring. Karena dua sisi yang diketahui adalah sisi depan dan miring yang merupakan unsur dari rumus sin demi. Maka 30 derajat kita kaitkan dengan sin. Nah, pada sudut-sudut istimewa sin 30 derajat sama dengan 1/2 atau setengah. Dengan menggunakan rumus sin theta sama dengan d
demi, maka kita dapat menentukan nilai X. Nah, di sini sin theta sama dengan 30 derajat. Sisi depan sama dengan 2 dan miringnya adalah X, yaitu yang ditanya. Nilai sin 30 derajat tadi adalah 1/2. Nah, yang ini kita tulis ulang. Nah, sehingga hasilnya X sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekian. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang susunan kuadran sederhana. Sebelum itu, apa sih kuadran? Kuadran adalah seperempat dari. Oke, baik teman-teman. Di sini saya telah menggambar dua garis yang saling berpotongan tegak lurus untuk menunjukkan 4 kuadran. Karena satu lingkaran itu menghasilkan 360 derajat. Baik, untuk itu di sini kita akan membagi sudut dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali di awal 360 derajat. Dari 0 derajat sampai ke 90 derajat itu disebut dengan kuadran 1. Di sini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, sudutnya sering disebut dengan theta atau ditentukan dengan 90 derajat min theta. Untuk kuadran 2 bisa ditentukan dengan 90 derajat plus theta atau 180 derajat min theta. 180 derajat ke 270 derajat bisa kita tentukan juga dengan 180 derajat plus theta atau 270 derajat min theta. Untuk menentukannya juga di sini di kuadran 4 bisa ditentukan dengan 270 derajat plus theta atau dengan 360 derajat min theta. Di setiap kuadran nilai cos tangen ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk kuadran 1 semua nilainya itu bersifat positif, baik sinus, kosinus, tangen, kosekon, sekon, dan kotangen. Untuk kuadran 2 hanya sinus dan pasangannya kosekon yang bernilai positif, dan untuk kuadran 3 hanya tangen dan pasangannya kontangen yang bernilai positif, dan untuk kuadran 4 hanya kosinus dan pasangannya sekon yang bernilai positif. Baik, di kemudian hari kita untuk menentukan sudut bukan hanya menggunakan derajat tetapi juga radian seperti nilai positif. Baik, di kemudian hari kita untuk menentukan sudut bukan hanya menggunakan derajat tetapi juga radian seperti 90 derajat sama dengan V per 2, 180 derajat kuadrat sama dengan V, 270 derajat sama dengan 3V per 2, dan untuk 360 derajat sama dengan 2V. Sekarang kita akan mencoba perbedaan ketika menggunakan sudut pengganti antara 180 derajat plus theta dan 360 derajat plus theta dan 90 derajat plus theta dengan 270 derajat plus theta. Yang dimana fungsi untuk 180 derajat dan 360 derajat, fungsi dimana sin akan tetap menjadi sin, cos akan tetap menjadi cos, tan akan menjadi tan,
Kosekon akan tetap menjadi kosekon. Sekon akan tetap menjadi sekon. Dan cotangen akan menjadi tetap cos tangen. Sedangkan untuk 90 derajat dan 270 derajat akan berubah menjadi sinus, akan menjadi kosinus, kosinus akan menjadi sinus, tangen akan menjadi cotangen, kosekon akan berubah menjadi sekon, sekon akan berubah menjadi kosekon, dan kotangen akan menjadi atau berubah menjadi tangen. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang sistem kuadran sederhana. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Jika cos X sama dengan min cos 50 derajat dengan X di antara 0 derajat sampai 360 derajat, maka nilai X adalah, dapat dilihat bahwa nilai cosnya adalah min. Sehingga X di sini akan berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Selanjutnya, fungsi cos di sini tetap atau tidak ada perubahan, yaitu tetap cos. Artinya kita akan menggunakan sudut pengganti yang 180 atau yang 360. Karena di kuadran kedua, maka kita akan menggunakan 180 derajat min theta. Dan di kuadran ketiga kita akan menggunakan 180 derajat plus theta. Sehingga kita akan mendapatkan sudut X di kuadran kedua yaitu 180 derajat kurang 50 derajat sama dengan 130 derajat. Sedangkan nilai X di kuadran ketiga adalah 180 derajat tambah 50 derajat sama dengan 230 derajat. Karena X berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat, maka himpunan penyelesaian soal ini adalah 130 derajat dan 230 derajat. Soal kedua, kita diminta mencari nilai dari operasi trigonometri ini. Langkah pertama yaitu menentukan setiap sudutnya berada di kuadran berapa dan apakah nilainya positif ataukah negatif. (120 derajat berada di kuadran kedua dan sinnya adalah positif. 315 derajat berada di kuadran keempat dan nilai sinnya negatif. 330 derajat berada di kuadran keempat dan cosnya positif. 240 derajat berada di kuadran ketiga dan nilai sinnya negatif. 315 derajat berada di kuadran keempat dan nilai cosnya positif. 60 derajat berada di kuadran pertama dan nilai sinnya positif. Untuk tipe soal seperti ini, kita dapat menggunakan sudut pengganti 180 derajat plus min theta dan 360 derajat plus min theta. Yang fungsi trigonometrinya adalah tetap. Selanjutnya kita akan mengubah semua sudut ini dengan sudut pengganti. Selanjutnya kita akan mengubah nilai sin dan cosnya, apakah dia negatif ataukah positif sesuai apa yang sudah kita tentukan dari awal. Sekarang kita tinggal mengingat sudut istimewa. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 min ketemu min positif. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 cos 30 derajat setengah akar 3 sin 60 derajat setengah akar 3 cos 45 derajat setengah akar 2 dan sin 60 derajat setengah akar 3. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikannya seperti biasa.
setengah akar 2 dan setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 yaitu akar 3 dan setengah akar 2 dan di sini 1/2 akar 3 dan 1/2 akar 3 menjadi min akar 3. Di sini terlihat bentuk A plus B dan A min B, sehingga kita dapat mengalihkan unsur yang sama. Maka kita akan dapat setengah akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 2/4 dan akar 3 dikali akar 3 mendapat 3. Dan jika disederhanakan yaitu 1/2 negatif 3 sama dengan min 5/2.